Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Farhia BM, mahasiswi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas BKB Angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas materi seputar mobilitas sosial di sekolah. Nah, adapun sub pembahasan saya, yang pertama, definisi mobilitas sosial. Yang kedua, definisi mobilitas sosial di sekolah. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial di sekolah. Dan yang terakhir, jenis-jenis mobilitas sosial di sekolah. Baik, sub pembahasan kita yang pertama, yaitu definisi mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah konsep yang mengacu pada perubahan posisi sosial individu atau kelompok dalam suatu masyarakat atau sistem sosial. Hal ini dapat melibatkan perpindahan seseorang dari satu status sosial ke status sosial yang berbeda, baik secara vertikal, naik atau turun dalam hierarki sosial, maupun secara horizontal, perubahan dalam kelompok sosial yang sejajar. Mobilitas sosial dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan status sosial lainnya. Mobilitas sosial dapat menjadi tanda adanya kesetaraan kesempatan dan kemungkinan untuk meningkatkan posisi sosial secara individual atau kelompok dalam masyarakat. Di sisi lain, mobilitas sosial yang terbatas atau terhambat dapat mengindikasikan ketidaksetaraan sosial dan kesulitan dalam mencapai perubahan status sosial. Menurut Koja Raningrat, seorang antropolog dan sosiolog terkemuka di Indonesia, menyatakan bahwa mobilitas sosial adalah perubahan posisi individu atau kelompok dalam masyarakat yang melibatkan perubahan status sosial, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Menurutnya, mobilitas sosial dapat terjadi baik secara vertikal, naik atau turun dalam hierarki sosial, maupun secara horizontal, perubahan dalam kelompok sosial yang setara. Sedangkan menurut Fatur Rahman Jamil, seorang sosiolog dan ilmuwan politik Indonesia, mengartikan mobilitas sosial sebagai perpindahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lain. Ia menekankan bahwa mobilitas sosial dapat diukur dengan melihat perubahan status sosial, pendapatan, pekerjaan, dan tingkat pendidikan individu atau kelompok. Nah, selanjutnya sub pembahasan kita yang kedua, yaitu definisi mobilitas sosial di sekolah. Mobilitas sosial di sekolah merujuk pada posisi sosial atau status pendidikan individu dalam konteks pendidikan formal. Ini mencerminkan perpindahan siswa dari satu tingkat atau kelas yang lebih tinggi atau lebih rendah, baik dalam konteks pendidikan dasar, menengah, atau tinggi. Mobilitas sosial di sekolah juga dapat mengacu pada perubahan status sosial siswa yang diukur berdasarkan prestasi akademik, seperti naik kelas, pindah ke program atau jalur pendidikan yang lebih tinggi, atau turun kelas karena kinerja yang buruk. Mobilitas sosial di sekolah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemampuan akademik, motivasi belajar, dukungan pendidikan, peluang pendidikan, dan faktor-faktor sosial ekonomi. Menurut Dr. Suwondo, seorang ahli pendidikan di Indonesia, menjelaskan bahwa mobilitas sosial di sekolah merujuk pada perpindahan posisi atau status pendidikan siswa dari satu tingkat atau kelas ke tingkat atau kelas yang lebih tinggi atau lebih rendah, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti hasil belajar, kemampuan akademik, dan peluang pendidikan yang tersedia. Sedangkan menurut Profesor Dr. Haji Arif Rahman, seorang pakar sosiologi pendidikan di Indonesia, mendefinisikan mobilitas sosial di sekolah sebagai perpindahan posisi sosial atau status pendidikan individu dalam sistem pendidikan yang dapat terjadi melalui promosi, naik kelas, atau demosi turun kelas, berdasarkan prestasi akademik dan kriteria lainnya. Nah, selanjutnya sub pembahasan kita yang ketiga,
faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial di sekolah. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial di sekolah, yang pertama, latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga termasuk tingkat pendidikan orang tua, pendapatan keluarga, dan status sosial dapat mempengaruhi mobilitas sosial siswa. Keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan stabilitas ekonomi cenderung memberikan dukungan dan sumber daya yang lebih besar kepada anak-anak mereka untuk meraih kesempatan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan akses ke sumber daya pendidikan yang memadai dapat mempengaruhi mobilitas sosial siswa. Faktor-faktor seperti ketersediaan sekolah yang baik, guru yang berkualitas, fasilitas yang memadai, dan kurikulum yang relevan dapat berperan penting dalam memberikan kesempatan yang setara bagi siswa untuk meningkatkan mobilitas sosial mereka. Yang ketiga, dukungan pendidikan. Dukungan pendidikan yang diberikan oleh orang tua, guru, dan lingkungan pendidikan secara keseluruhan dapat mempengaruhi mobilitas sosial siswa. Dukungan ini dapat berupa bimbingan akademik, dorongan motivasi, kebutuhan dasar, dan harapan yang tinggi terhadap prestasi pendidikan. Yang keempat, faktor ekonomi. Faktor ekonomi seperti tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, ketimpangan sosial ekonomi dapat mempengaruhi mobilitas sosial di sekolah. Siswa yang menghadapi keterbatasan ekonomi mungkin menghadapi tantangan akses ke sumber daya pendidikan dan kesempatan yang setara. Selanjutnya, yang kelima, lingkungan sosial. Lingkungan sosial tempat siswa tinggal dan berinteraksi juga dapat mempengaruhi mobilitas sosial. Faktor-faktor seperti keberadaan peran, norma sosial yang mendorong pencapaian akademik, serta adanya dukungan dan kesempatan komunitas untuk pengembangan diri dapat memberikan dampak pada mobilitas sosial siswa. Dan yang keenam, keberuntungan dan faktor individu. Faktor-faktor individu seperti kecerdasan, kemampuan, motivasi, dan komitmen siswa terhadap pendidikan juga dapat mempengaruhi mobilitas sosial. Keberuntungan dalam bentuk kesempatan unik, pengalaman, atau pertemuan penting juga dapat memainkan peran dalam mobilitas sosial siswa. Selanjutnya, sub pembahasan kita yang terakhir yaitu jenis-jenis mobilitas sosial di sekolah. Terdapat 5 jenis-jenis mobilitas sosial di sekolah, di antaranya yang pertama, mobilitas vertikal positif. Jenis mobilitas ini terjadi ketika seorang siswa naik ke tingkat atau kelas yang lebih tinggi dalam hierarki pendidikan. Misalnya, seorang siswa yang awalnya berada di kelas 10 naik ke kelas 11, atau seorang siswa yang awalnya berada di program studi reguler naik ke program studi yang lebih tinggi seperti program studi kehormatan atau program pasca sarjana. Yang kedua, mobilitas vertikal negatif. Jenis mobilitas ini terjadi ketika seseorang siswa turun ke tingkat atau kelas yang lebih rendah dalam hierarki pendidikan. Contohnya, seorang siswa yang awalnya berada di kelas 12 harus turun ke kelas 11 karena kinerja akademik yang buruk. Yang ketiga, mobilitas horizontal. Jenis mobilitas ini terjadi ketika seorang siswa pindah ke tingkat atau kelas yang sejajar, tetapi berbeda dalam konten atau program pendidikan. Misalnya, seorang siswa yang berada di program studi ilmu alam pindah ke program studi ilmu sosial. Selanjutnya, yang keempat, mobilitas horizontal dengan keunggulan. Jenis mobilitas ini terjadi ketika seorang siswa pindah ke tingkat atau kelas yang sejajar, tetapi dengan prestasi akademik atau pencapaian yang lebih tinggi. Misalnya, seorang siswa yang awalnya berada di kelas 10 reguler dipindahkan ke kelas 10 dengan program akselerasi karena keunggulan akademik. Dan yang terakhir, mobilitas lateral. Jenis mobilitas ini terjadi ketika seorang siswa pindah ke sekolah atau lembaga pendidikan yang sejajar dalam tingkat atau kelas yang sama. Misalnya,
seorang siswa pindah dari satu sekolah menengah ke sekolah menengah lainnya dengan tingkat yang setara. Nah, itulah tadi penyampaian materi seputar mobilitas sosial di sekolah. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.